Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini dan yang bersama dengan kita di live streaming. Sekali lagi Shalom. Haleluya, pagi ini pagi yang penuh dengan sukacita, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, mari kita siapkan hati kita.
Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang baik, sangat baik bagi kami. Itulah Tuhan alasan kami ada sampai saat ini, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami membawa Tuhan korban syukur kami, korban pujian kami Tuhan. Pada hari ini biarlah hanya Engkau ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati umat-Mu, jemaat-Mu juga yang ada di rumah dan terlebih dari tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan segala kerinduan kami, bukan karena kewajiban, tapi karena kehausan kami ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak di surga. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampun yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Allah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ku
worship you, lebih lagi Tuhan. Yes, we worship you, worship you. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah kami Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sembahlah kita. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya udah Jumat berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus
kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi hanya untuk Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, masih semangat semuanya? Amin. Kita percaya Tuhan kita sumber kemenangan dan sumber kekuatan kita, amin. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadangku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Tuhan Yesus menyertai kita, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Akan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Tuhan kita, Tuhan yang memegang kita, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadangku, ku tahu sungguh siapa Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Allahku, perlindunganku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Come on. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Masih mau puji Tuhan? Coba katakan, yes, yes, yes. Haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang ajaib, amin. Come on, worship God.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Tuhan, come on, bersyukur. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Cuma silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu punya rencana dalam hidup kita. Engkau memegang kami dengan tangan-Mu, Bapa. Dalam segala perkara kami punya Engkau, Tuhan. Yes, we worship you. We worship you. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dalam segala perkara, yes, Tuhan punya rencana yang
semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terfikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebab ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya dan jemaat untuk berdoa. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan.
Karena kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat kehidupan kami Bapa. Dalam pergumulan kami Tuhan, dalam kegagalan kami Tuhan dalam kehidupan kami mau berserah Tuhan kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami sudah diberkati. Kami percaya kami sudah dikuatkan dengan puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami Tuhan dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengerti. Dan firman yang akan kami dengarkan bisa tertanam dalam hati kami. Dan kami bisa melakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Agar supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, urapan dari sorga, hikmat dari sorga turun atas hamba-Mu Tuhan. Agar supaya hamba bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua berasal daripada Tuhan. Dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih buat adik-adik profetik yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya kita semua diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang telah kita lakukan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya ada senyum-senyum sukacita di muka Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena kita ke gereja, kita mau beribadah, kita harus senyum. Kita harus bersukacita karena Tuhan maha baik buat kita semua ya. Kalau Tuhan tidak baik buat kita, hari ini mungkin kita tidak bisa ke gereja. Hari ini kita tidak bisa mengikuti ibadah ya. Kita bersyukur karena Tuhan terlalu baik buat kita. Amin. Haleluya. Nah, hari ini adalah hari Minggu keempat ya di bulan Mei. Tidak terasa minggu depan adalah minggu terakhir di bulan Mei. Sudah mau 5 bulan kita melewati tahun 2022 ini. Dan kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur Tuhan sangat baik buat kita pada kehidupan kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema yang saya ambil di dalam khotbah saya pada hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, wah saya sudah sering mendengar firman Tuhan ini. Saya sudah sering mendengarkan khotbah ini ya. Mungkin di persekutuan ataupun di gereja ataupun dimanapun. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan diingatkan kembali agar supaya kita mengerti apa sih arti dari bangkit dari kegagalan itu. Amin Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya, siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan?
Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saya percaya kita sebagai orang dunia, sebagai umat Tuhan, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Ya, kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin anak muda, kegagalan untuk kuliah, ya. Dia mau ke perguruan tinggi negeri, tapi dia gagal. Itu adalah suatu kegagalan. Mungkin Bapak Ibu rumah tangga, ada yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Itu adalah sebuah kegagalan. Umat Tuhan, orang duniawi pasti pernah mengalami suatu kegagalan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, pendidikannya, bahkan dalam pelayanannya. Pasti pernah mengalami kegagalan. Artinya kita semua manusia, kita semua pernah mengalami kegagalan. Bukan hanya orang dunia, tapi kita semua umat Tuhan juga. Kita pernah mengalami kegagalan. Tapi perbedaannya, sebagai orang percaya kita harus berbeda dengan dunia ini. Dunia ini orang duniawi mungkin kalau dia gagal dia lari ke hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita orang percaya, kita gagal, kita bangkit. Kita panggil nama Tuhan, berdoa. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Tetapi kalau kita sudah mengalami kegagalan, kita sudah mengalami keterpurukan, kita hanya diam. Kita hanya, waduh saya sudah gagal, udah diam aja lah. Gimana Tuhan mau tolong kalau kita tidak panggil nama Tuhan? Gimana Tuhan mau tolong kalau kita tidak minta kepada Tuhan? Tuhan tolong saya sudah gagal. Tuhan tolong saya terpuruk. Ya, panggil nama Tuhan. Jangan panggil nama teman kita. Jangan panggil nama mantan kita. Ya, kita lagi susah, lagi gagal, telepon mantan. Mungkin saat itu kita ada jalan keluar, tapi setelah itu ada lagi pergumulan yang lain. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kita jalan keluar dalam setiap kegagalan kita. Ada pepatah berkata begini, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jika kita aminin hal ini bisa terjadi. Kita gagal, tapi kita mau bangkit. Nah itu bisa kita dapatkan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kegagalan merupakan jembatan untuk kita sukses, bukan penghalang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita sudah gagal, kita sudah mengurung diri di kamar, kita sudah tidak bergaul, kita sudah gagal. Tapi sebagai umat Tuhan, kita harus bangkit. Ya, hari ini yang kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan Alkitab pada hari ini saya ambil di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 26 sampai dengan 34. Saya tahu Bapak Ibu sudah mengerti dengan cerita ini. Ya. Tapi apakah memahami cerita ini? Hari ini kita akan belajar. Markus 5 ayat 26 sampai 34. Bapak Ibu bisa membaca di layar atau di Alkitab yang ada di HP masing-masing, dan saya akan membacakan buat kita semua. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan kita tadi, kita tahu bahwa ada seorang perempuan, dia mengalami suatu penyakit, penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke tabib-tabib sampai hartanya habis, tetapi tidak ada kesembuhan yang dia dapatkan. Tadi sudah kita bacakan, habis semua harta-hartanya, tapi tidak ada kemajuan dalam penyakitnya. Nah, di dalam kehidupannya, seorang perempuan ini, dia mengalami suatu kegagalan. Suatu kegagalan kesembuhan. Walaupun dia sudah berusaha, belum ada tanda-tanda kemajuan dalam kehidupan, dalam penyakitnya. Belum ada tanda-tanda kesembuhan dalam penyakitnya. Dia sudah berusaha, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kalau kita sudah berobat ke dokter yang satu, ke dokter yang lain. Mungkin ada yang sudah ke tabib atau ke dukun atau kemana. Tidak ada yang mengalami kesembuhan. Dan pasti sebagai orang dunia kita sudah pasrah. Kita sudah sangat kecewa. Kenapa Tuhan? Saya kok tidak disembuhkan? Harta saya sudah habis, Semua yang saya sudah miliki, semua yang saya miliki habis karena pengobatan penyakit saya. Tetapi kesembuhan tidak pernah terjadi dalam kehidupan saya. Saya masih tetap sakit. Kenapa Tuhan? Apa doa saya tidak sampai ke Tuhan? Apa permohonan kesembuhan saya tidak sampai kepada Tuhan? Itu pasti dalam hati kita kalau kita mengalami seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan ini. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami kegagalan, mungkin sakit, tetap berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan tolong saya, sembuhkan penyakit saya. Dan pasti kalau kita meminta dengan hati yang tulus, pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita tepat pada waktunya, bukan waktunya kita, Indah pada waktunya. Kita akan disembuhkan. Yang penting kita harus berserah. Kita minta kepada Tuhan selalu. Jangan kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada dukun juga, Tidak akan pernah terjadi kesembuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan mau kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau kita minta kepada Tuhan, minta fokus semuanya kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Wah, Tuhan pelama. Tuhan kok lama banget yang menyembuhkan saya. Saya ke dukun aja lah. Saya bawa ayam kepala hitam lah apa gitu langsung sembuh pasti. Hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, bukan begitu. Sebagai umat percaya, sebagai orang percaya datang kepada Tuhan. Kegagalan-kegagalan yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Saya tidak diterima di fakultas yang saya suka. Kita tetap berdoa, kita bersyukur. Mungkin bukan itu yang Tuhan kasih kepada kita. Ada yang lebih baik lagi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Tuhan. Tetapi apa yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita semua. Amin. Mungkin kita pernah gagal. Kita mencari pekerjaan, kita melamar sana sini. Kita tidak diterima, kita gagal. Akhirnya kita kecewa, Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah meminta, tapi kenapa saya tidak diterima di perusahaan itu? Saya kan mau di perusahaan itu. Kenapa saya tidak diterima? Kalau kita tidak diterima, berarti Tuhan menyediakan tempat pekerjaan yang lebih baik. Bukan di situ tempatmu, nak. Akan ada yang lebih baik lagi yang akan saya berikan. Akan ada yang lebih baik lagi yang akan Tuhan berikan buat kita. Jangan berputus asa dengan kegagalan-kegagalan.
Tadi saya sudah katakan, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dari dulu saya sangat terberkati dengan filosofi itu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau kita gagal saat ini dan kita mau berusaha, pasti kita akan mengalami kesuksesan. Tetapi kalau kita gagal dan kita terpuruk, kita tidak bangkit, ya sudah begitu-begitu saja hidupmu. Ya, kita harus bangkit. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, bangkit dari kegagalan kita. Biarlah kegagalan yang kita alami merupakan jembatan kita untuk menuju pada kesuksesan. Jembatan untuk kita meraih apa yang kita mau. Kemajuan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita. Jangan Bapak Ibu kira mungkin kegagalan itu hanya milik orang di luar sana. Pelayanan juga, terkadang kita mengalami kegagalan, ya. Kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik, kita melayani Tuhan, datang setiap hari Minggu, ikut SDK, memimpin pujian. Kita juga pernah merasa kegagalan, ya. Artinya, kegagalan itu bukan hanya milik orang dunia, tetapi kita juga orang percaya pernah mengalami kegagalan. Kita bangkit, ya. Kita bangkit. Ada suatu cerita, dan kita pasti semua mengetahui siapa itu. Seorang Abraham Lincoln, pasti semua tahu. Saya beri contoh karena beliau adalah seorang yang ulet, ya. Dia tidak mudah menyerah. Di masa mudanya, ya, tahun 1816, dia diusir dari rumahnya, ya. Dia mau kuliah tidak diterima, ya. Berapa tahun kemudian dia melamar atau mendaftar menjadi anggota legislatif, tidak menjadi, tidak terjadi, ya. Jadi kegagalan, ya. Karena dia gagal menjadi anggota legislatif, dia mencoba untuk meminjam dana di suatu bank, ya, untuk mendirikan usaha bisnis. Bisnis itu Bapak Ibu Saudara sekalian gagal. Akhirnya selama 17 tahun seorang Lincoln itu dia membayar hutang yang dia pinjam 17 tahun. Ya, dia sangat terpuruk, dia merasa gagal. Tetapi dia mau bangkit. Dia mau berusaha, terus dan terus berusaha. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia masih mengalami kegagalan. Dia bertunangan, tunangannya meninggal, mati. Dia merasa gagal lagi. Tuhan, kenapa saya begini? Gagal dan gagal lagi. Tetapi dia tidak terpuruk dengan kegagalan itu, ya. Dia tidak kecewa. Dia tidak diam. Dia masih semangat. Dia berusaha untuk bangkit kembali, ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan perkenanan Tuhan, dengan dia bangkit dari kegagalan, dia menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata dalam kehidupan manusia bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari hidup kita. Kegagalan itu bukanlah penghalang kita menjadi maju. Dalam terlalu semangat Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kegagalan itu membuat kita tidak bangkit. Membuat kita terpuruk, bangkit dari kegagalan itu. Kita harus berkata, dengan kegagalan itu saya harus maju. Ya, maju Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita terpuruk. Contoh tadi yang saya katakan, Presiden Amerika Serikat itu. Itulah bukti nyata bahwa kegagalan itu adalah jembatan untuk kita sukses. Jembatan untuk kita maju.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita kepada pembacaan Alkitab kita. Ya, seorang wanita yang 12 tahun dia menderita pendarahan. Ya, dia sudah berobat kemana-mana. Dan dia tidak pernah menyerah. Ya, dia tidak pernah menyerah. Dia mencari di mana lagi tempat agar supaya saya sehat, agar supaya penyakit saya sembuh. Hari ini kita akan belajar. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya seorang perempuan itu dia bangkit dari kegagalannya sehingga ia memperoleh kesembuhan. Poin yang pertama, tadi kita sudah baca. Di dalam Markus 5 ayat 27a. Markus 5 ayat 27a. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara seorang perempuan yang menderita pendarahan bangkit dari kegagalan, poin yang pertama adalah percaya akan firman Tuhan. Ya, percaya akan firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia harus percaya, ya, tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Ya, seorang perempuan yang sakit pendarahan, dia percaya akan firman Tuhan sehingga dia menjadi sembuh. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya, dia tidak mendatangin lagi tabib-tabib. Dia tidak mencari pengobatan-pengobatan di luar. Tetapi dia percaya akan firman Tuhan. Karena dia percaya hanya Tuhanlah sumber kesembuhan. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan buat dia. Tidak ada yang lain. Makanya poin pertama yang dia lakukan adalah percaya akan firman Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau hidup kita terpuruk, kita percaya firman Tuhan. Kita percaya akan perintah Tuhan, berita-berita tentang Tuhan. Alkitab. Di sini isinya adalah firman Tuhan. Baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Kalau saat ini kita mendengarkan firman Tuhan tidak susah lagi. Di mobil pun kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Baik di YouTube atau dimanapun. Ya, tidak susah seperti dulu. Kalau perempuan ini dulu, dia harus datang kepada Tuhan. Tetapi kita saat ini tidak ada alasan untuk kita mendengar firman Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk percaya akan firman Tuhan. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan agar supaya kita bisa mendengar firman Tuhan. Ya, banyak sekarang di media sosial, banyak hamba-hamba Tuhan yang beritakan firman Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga harus seleksi firman yang mana yang harus masuk dalam hati kita. Firman yang mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman yang mana yang harus kita lakukan. Karena tidak semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua firman yang kita dengarkan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, kita harus cerdik, kita harus pintar. Dikala kita mendengar firman Tuhan, apakah itu benar berasal dari Alkitab atau berasal dari mana? Kita harus percaya akan firman Tuhan. Banyak orang memberitakan firman Tuhan, tetapi kebanyakan dia memberikan kesaksian hidupnya. Dan firman Tuhan hanya 10% dari apa yang ada. 90% adalah kesaksian hidupnya. Ya, kita harus melihat firman yang mana yang harus kita percaya. Dengar firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan agar supaya kita bisa bangkit dari kegagalan kita, agar supaya kita bangkit dari keterpurukan kita. Ya, perempuan ini dia benar-benar bisa menjadi contoh buat kita. Di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh yang bisa kita ambil sebagai contoh. Daud, Abraham, mereka juga pernah mengalami kegagalan. Tetapi mereka bangkit
Dan apa yang terjadi? Ada kemajuan, ada kesuksesan yang mereka alami. Daud menjadi raja. Abraham menjadi bapa orang beriman. Abraham menjadi bapa orang percaya. Itu adalah suatu kemajuan. Karena dia mau bangkit dari kegagalan yang dia alami. Percaya akan firman Tuhan. Perempuan ini sudah hampir menyerah. Ya, dia sudah hampir pasrah. Tapi di saat itu, dalam pembacaan kita tadi, dia kembali bersemangat. Ya, dia mau bangkit dari keterpurukan. Dia mau bangkit dari kegagalan. Dia mau percaya akan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau percaya akan firman Tuhan agar supaya kegagalan, keterpurukan kita bisa mengatasi, kita bisa menghadapi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami kegagalan, bangkit dan kita percaya akan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan agar supaya kita dikuatkan, agar supaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua, bagaimana perempuan itu bangkit dari kegagalannya. Yang kedua, berusaha dengan tekun. Markus 5 ayat 27b. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia bukan tinggal diam biar Yesus datang. Tidak, dia berusaha dengan tekun. Walaupun banyak orang berkerumun, dia datang kepada Tuhan. Walaupun murid-murid Yesus menghalangi tidak boleh, tapi dia berusaha dengan tekun, dia datang kepada Tuhan untuk menjamah baju jubah Yesus. Karena dia percaya dengan menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Dia berusaha dengan tekun. Dia tidak pasrah. Wah, biarlah saya di sini aja pasti Tuhan datang. Tuhan kan maha kuasa. Tuhan kan maha mengetahui. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan ini datang pada Yesus. Ya, di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Perempuan ini bangkit. Dia tidak berkurung diri di rumah, di kamar. Tapi dia bangkit. Dia datang untuk menemui Yesus, menjamah baju Yesus. Dia tidak pernah menyerah, tetapi dia tetap berusaha dengan tekun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami kegagalan, kita harus berusaha dengan tekun, dengan sekuat tenaga. Ya, jangan karena kita sudah gagal, kita mengurung diri di kamar, pasrah. Tuhan, biarlah apa yang terjadi, terjadi saja. Pasrah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa jika kita mau bangkit dari kegagalan kita, kita harus berusaha dengan tekun. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita berusaha. Jangan berdiam diri. Ya. Kalau yang satu ini belum berhasil, kita coba lagi yang lain. Kalau yang ini belum berhasil, kita coba dan coba lagi. Kalau kita selalu mencoba, saya yakin kita semua akan berhasil. Tetapi kalau kita berdiam diri, tidak akan pernah keberhasilan yang kita dapatkan. Yang ada semakin terpuruk, yang ada semakin merasa gagal. Ya, berusaha dengan tekun. Apa yang kita mau, kita berusaha, ya, agar supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Ya, mungkin kita berusaha membuka perusahaan yang satu, waduh gagal. Yang lain saja, mungkin itu bukan talenta saya, mungkin itu bukan karunia saya, mungkin itu bukan rezeki saya buka yang lain, berusaha terus. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat orang-orang yang berusaha dengan tekun pasti akan sukses. Ya, jujur kalau mau kita katakan, dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, keadaan kami saat ini bukan datang kerucuk-kerucuk, datang. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berusaha. Kami berusaha dengan tekun dari hal yang kecil. Kita lakukan. Dan ada hasilnya.
Banyak juga kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, banyak kegagalan. Tetapi kami mau bangkit. Kami mau berusaha dengan tekun. Dan Tuhan melihat. Dan akhirnya kami ada sampai pada saat ini. Itu juga bukan karena kehebatan kami. Kami berserah pada Tuhan. Tuhan, hidup kami milik-Mu. Tuhan, pekerjaan kami milik-Mu. Tuhan, usaha kami milik-Mu. Pelayanan kami milik-Mu. Kami harus kembalikan untuk hormatkan kemuliaan nama Tuhan. Kegagalan-kegagalan yang kami hadapi itu merupakan suatu jembatan sehingga kami ada sampai pada saat ini. Bukan dibilang kami sudah sukses, bukan dibilang kami sudah maju, tetapi secara kehidupan rohani kami bersyukur itu adalah kemajuan, itu adalah kesuksesan yang kami dapatkan saat ini. Ya, bukan karena dunia kami merasa sukses, bukan karena kami memiliki rumah, mobil, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya saya menjadi sukses dengan rohani saya. Ya. Harta hanyalah bonus buat kita. Tetapi buat saya, kehidupan rohani saya maju, itu adalah kesuksesan buat saya. Kalau dulu mungkin kita terlalu duniawi, tetapi diproses oleh Tuhan. Sehingga lama-kelamaan kita dekat dengan Tuhan. Kita lebih mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga kami berusaha untuk melakukan yang baik buat Tuhan. Proses yang kami jalani, kegagalan yang kami jalani, banyak hal. Dan itu adalah yang menjembatani kami untuk kami lebih maju. Terutama dalam pelayanan kami, kerohanian kami. Dan biarlah dengan hal ini bisa menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya. Hidup kami lebih berdampak. Dulu mungkin kesombongan, kehebatan yang kami pamerkan. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kami hanyalah hamba. Ya, yang mau memberikan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana caranya seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Apa yang dilakukan? Yang ketiga, bertindak sesuai iman. Bertindak sesuai iman. Itu yang dilakukan. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Imannya sangat tinggi. Imannya sangat kuat. Dia tidak setengah-setengah. Dia dengan yakin. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa kalau saya baca ayat ini. Sungguh imannya sangat kuat. Imannya sangat teguh ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kesembuhan terjadi ya. Dengan imannya kesembuhan terjadi. Dia sembuh dengan menjamah jubah Yesus. Itu terjadi karena imannya. Kalaupun kita bertindak sebagaimana yang kita lakukan, tapi kalau iman kita tidak percaya, itu tidak akan terjadi. Kalau kita lagi sakit, beriman pasti sembuh. Tuhan, saya pasti sembuh. Beriman Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan setengah-setengah, harus sepenuh hati kita beriman kepada Tuhan. Pasti. Ini adalah contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. 12 tahun pendarahan. Tetapi dengan imannya, dengan bertindak sesuai imannya, dia sembuh Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ini biarlah menjadi contoh buat kita semua.
perempuan ini hanya menjamah jubah Yesus. Dan kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Kesembuhan Bapak Ibu. Tindakan ini dilandasi dengan imannya yang kuat. Imannya yang teguh. Saya percaya Tuhan. Dengan saya menjamah jubah-Mu, saya akan sembuh. Jika saat ini kita dalam pergumulan, kita mengalami kegagalan-kegagalan, minta kepada Tuhan dengan iman-Mu. Minta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar kegagalan-kegagalan yang saya hadapi sebelumnya bisa membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Apa Tuhan? Jika saya saat ini sedang sakit, dengan iman saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Minta kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Ya. Kita berdoa. Hamba Tuhan berdoa, tetapi kita juga berdoa. Iman kita juga harus kuat. Misalnya kita, Pak Pendeta, saya lagi sakit. Tolong doakan saya. Oke, namanya hamba Tuhan, mari Pak, mari Bu, saya doakan. Tapi dia sendiri tidak punya iman. Hamba Tuhan sudah dengan segenap hatinya, sudah dengan berapi-api mendoakan, tapi imannya masih kecil. Imannya belum kuat. Bapak Ibu, itu tidak akan pernah terjadi kesembuhan. Tetapi kalau iman kita teguh, iman kita kuat, Tuhan pasti akan mendengar doa kita pada waktunya Tuhan. Jangan kita berpikir, saya sudah berdoa, saya sudah meminta daripada Tuhan, kok tidak ada kesembuhan? Tuhan berarti bukan Maha Penyembuh. Ya, kita harus percaya bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Pada satu saat Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita, asalkan kita meminta dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam khotbah saya pada hari ini, yang pertama, marilah kita sebagai umat Tuhan, jika kita mau bangkit dari kegagalan kita, jika kita mau bangkit dari keterpurukan kita, mari kita selalu percaya akan firman Tuhan. Mari kita selalu mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jika kita mau bangkit dari kegagalan kita, mari kita berusaha dengan tekun. Jangan setengah-setengah, dengan tekun, ya, dengan sekuat hati kita. Dengan sekuat tenaga kita berusaha. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah kecewa. Tapi berusaha dengan tekun. Dan yang ketiga, jika kita mau bangkit dari kegagalan kita, mari kita bertindak sesuai dengan iman kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita. Kita mau sembuh, dan pasti itu akan terjadi. Karena tadi contoh sudah dikatakan ya, kita sudah dengarkan, perempuan 12 tahun penyakit pendarahan, Tuhan sembuhkan dengan caranya Tuhan, karena iman seorang perempuan itu. Dan yang terakhir, satu ayat firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha mulia.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman yang telah disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi firman yang disampaikan akan membuat kami semakin kuat. Akan membuat kami semakin diberkati dalam kami menjalankan kehidupan kami Bapa. Biarlah kami semua umat Tuhan, jika kami mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup kami mau bangkit Tuhan. Dan biarlah dengan mendengarkan firman Tuhan, kami akan bangkit dari kegagalan yang kami hadapi. Dengan kami bertindak dengan iman, kami akan menghadapi setiap pergumulan dan kegagalan-kegagalan yang kami hadapi. Dengan berserah kepada Tuhan, dengan bertindak dengan tekun, berusaha dengan tekun, kami percaya Tuhan, kegagalan-kegagalan, keterpurukan yang kami hadapi, kami bisa menghadapi. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kehidupan kami Tuhan. Belajar dari seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun Tuhan. Dia disembuhkan karena imannya. Dia disembuhkan karena usahanya untuk datang kepada Tuhan. Biarlah itu kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan biarlah hidup kami Tuhan berdampak buat orang banyak. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus yang akan memampukan umat Tuhan untuk melakukan firman yang telah didengarkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Timbuleng yang pagi hari ini sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya jadi berkat, jadi terang dimanapun hambanya diutus untuk melayani. Bapak Ibu, sebelum kita membawa persembahan syukur kita pada pagi siang hari ini, saya akan bacakan informasi pelayanan gereja kita. SDK Online, gereja kita Glow Cibubur Community. Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah dalam ibadah tengah minggu gereja kita, mari bergabung dengan SDK Online kita yang diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam, yang dilaksanakan secara online lewat Zoom meeting. Bapak Ibu dapat meminta link di grup WA gereja kita ataupun dapat menghubungi pengerja untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Kamis 26 Mei 2022 jam 10 pagi. Ibadah ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Ibadah kita akan berlangsung secara online dan onsite. Secara online dapat kita ikuti lewat live streaming Facebook di fanpage gereja kita di GBI Glow FC Cibubur, ataupun dapat kita ikuti lewat YouTube channel di live delay YouTube channel gereja kita Glow Cibubur jam 5 sore. Selanjutnya, ibadah raya Minggu 29 Mei 2022 jam 10 pagi. Kembali kita akan dilayani oleh gembala lokal kita Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Seperti biasa, ibadah tetap akan dilaksanakan secara onsite dan online live streaming Facebook di fanpage gereja kita GBI Glow FC Cibubur. Bapak Ibu yang ingin mengikuti serial khotbah dari gembala kita ataupun diberkati dengan cerita-cerita tentang sejarah Alkitab, dapat mengikuti YouTube channel dari Bapak Gembala kita di Indra Sigarlaki. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat dilakukan melalui transfer bank di rekening gereja kita, rekening BCA 74014889999 atas nama gereja kita GBI Glow Fellowship Center Cibubur, ataupun juga dapat ditransfer lewat BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, dan yang lain-lain.
Selanjutnya kita juga ada ibadah praise, worship, and prayer setiap hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu mari kita ikut diberkati, kita menaikkan pujian syukur kita beribadah lewat ibadah praise, worship, and prayer setiap hari Kamis jam 7 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita membawa persembahan syukur kita, saya akan bacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk perbuatan tangan-Mu yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk hari-hari hidup yang diberkati Tuhan. Untuk usaha kerja yang terus saja Engkau berkati Tuhan. Engkau menjagai hidup kami Tuhan seperti biji mata-Mu Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Oleh karenanya Bapa, pada hari ini, kesempatan ini, ketika kami diberi Tuhan kesempatan untuk memberkati pekerjaan tangan Tuhan di tempat gereja kami ini, kami mau memberi yang terbaik. Mari Engkau berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan di rumah Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan dapat membantu pekerjaan pelayanan tangan-Mu, khususnya bagi gereja kami GBI Glow Cibubur di tempat ini. Kami rindu kami menjadi berkat. Kami rindu kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan lewat persembahan ini Tuhan. Kiranya semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan setiap tangan-tangan yang memberi Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Apa yang menjadi kerinduan, cita-cita, harapan Engkau buat berhasil dalam nama-Mu. Kami tolak setiap niat orang jahat, rancangan kecelakaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari setiap upaya kerja mereka. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami Tuhan yang bersyukur, yang membawa persembahan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian bersama dengan tim profetik. Selamat memberi dan mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kegagalan, jangan takut. Amin. Tetap bangkit, tetap bersemangat, tetap beriman kepada Tuhan Yesus.
Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami selalu baru. Dan itu yang kami terus alami dan rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Dan terima kasih untuk firman. Kalau Tuhan boleh sanggup melakukan mujizat kepada wanita 12 tahun pendarahan, Tuhan juga sanggup melakukannya itu bagi kami semua. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lama. Dan kami percaya mujizat masih ada dan itu akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati proses vaksinasi, Tuhan berkati proses pembangunan IKN, bahkan Tuhan berkati program-program pemerintah yang lain. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang di legislatif. Tuhan berkati saudara-saudara kami sebagai pemimpin-pemimpin daerah maupun pemimpin sampai terendah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan-Mu atas mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka seturut kehendak-Mu. Kami rindu Indonesia diberkati, kami rindu Indonesia damai, kami rindu Indonesia seluruh masyarakatnya sejahtera Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami menolak setiap upaya-upaya yang ingin menghancurkan perdamaian, menghancurkan toleransi di bangsa ini. Jika ada kelompok-kelompok tertentu yang intoleran, bahkan para teroris yang sedang merancangkan kejahatan, Tuhan kami berdoa, Tuhan gagalkan semua niat jahat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, bahkan cucu-cucu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Semakin diurapi Tuhan pakai dahsyat luar biasa dalam pelayanan penginjilan, baik lewat media maupun onsite. Dalam KKR Tuhan urapi, sehingga banyak jiwa boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan kami Tuhan, sehingga Indonesia banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada Yesus. Dan kami berdoa, kami percaya suatu saat nanti ya Tuhan, genaplah firman Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya. Dan hamba juga berdoa dari tempat yang kudus ini, bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang beban berat, yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan rela dan senang hati menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Terima kasih Bapa. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita,
memberkati pekerjaan kita, usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita semua dalam kemuliaan-Nya. Mari kita semua orang-orang yang taat dan percaya kepadanya. Mari di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan lebih sungguh lagi, aku punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Katakan imanku bersepakat percaya. Mari terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima kemenangan darimu. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa. Haleluya. Selamat hari Minggu. Baik juga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.